Shalom saudara, bagaimana kabar saudara hari ini? Besar harapan kami bahwa Allah senantiasa menaungi kita semua dengan kasih dan anugerahnya. Saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Matius 10 ayat 1-4. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus anak Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul Yesus memanggil ke-12 murid. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk melayani, maka Yesus mengutus dan menyertai mereka dengan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ada 12 murid yang dipanggil Tuhan untuk menjadi rasul, yang dipilih berdasarkan talenta yang mereka miliki. Sebagai contoh, Rasul Petrus. Petrus adalah nama pertama di dalam susunan para rasul. Kita bisa melihat itu dalam ayat yang kedua. Yang dipilih oleh Tuhan sebab ia memiliki kemampuan untuk berdialog dengan baik dan diutus sebagai rasul di antara orang-orang Yahudi. Berbeda dengan Paulus, Bartolomeus di dalam ayat 3 sampai ayat 4 dikenal sebagai salah satu pelayan yang setia kepada Kristus dan gerejanya. Bartolomeus diutus Kristus untuk menyebarkan Injil ke India, Ethiopia, dan daerah lainnya. Melalui hal ini kita dapat melihat bahwa Tuhan memilih dan menempatkan seseorang sesuai dengan talentanya masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua pelayanan yang kita lakukan dan jabatan di dalam gereja yang dipercayakan kepada kita sampai saat ini adalah anugerah Allah bagi setiap kita. Ia tidak hanya memilih, tetapi juga memperlengkapi kita dengan talenta. Oleh sebab itu, janganlah menjadi takut atau ragu, atau bahkan memandang pelayanan atau mungkin jabatan di dalam kepengurusan sebagai sebuah beban yang berat, sehingga beban yang berat, tetapi melihatnya sebagai sebuah kesempatan untuk melayani Tuhan, yang merupakan anugerah yang Tuhan kasih bagi setiap kita. Oleh sebab itu, marilah sambut kesempatan itu sebagai sarana untuk bertumbuh semakin serupa dengan Allah, dan bersandarlah pada kekuatan, penyertaan, dan hikmat-Nya atas kita. Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Mari sejenak kita renungkan, apakah selama ini kita sudah melihat pelayanan sebagai sebuah kehormatan dan bukan beban? Bapak Ibu Saudara, pelayanan adalah sebuah kehormatan yang Allah beri dan bukan beban.
maka marilah melayani dengan penuh sukacita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah Allah tabur di dalam hati setiap kami. Mari kami rindu ketika kami diberikan kesempatan untuk kami melayani, untuk kami bisa memegang jabatan Tuhan, kepengurusan di dalam gereja, atau apapun yang Allah percayakan kepada kami. Kami mau melakukannya Tuhan dengan bersandar kepada kekuatan, dengan bersandar pada hikmat yang berasal dari Engkau Tuhan. Dan kami melihat ini sebagai sebuah anugerah yang Allah berikan buat kami Tuhan, karena kami dilayakan, kami dimampukan untuk kami bisa melayani Engkau Tuhan. Sehingga kami ingin menjalani Tuhan setiap masa di mana ada kesempatan melayani datang sama kami itu sebagai sebuah kehormatan, dan kami mau melakukannya dengan penuh sukacita Tuhan. Kami serahkan semua di dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami percaya Allah akan menolong kami di sepanjang hari ini. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.